3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Abdurrahman dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen olahraga, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang administrasi dan manajemen. Manajemen olahraga telah ada kira-kira sejak zaman Yunani kuno, yaitu kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia. Pada dasarnya, manajemen olahraga adalah perpaduan antara ilmu manajemen dan ilmu olahraga. Sehingga seseorang yang telah lulus dari sekolah tinggi ilmu administrasi atau dari lembaga ilmu manajemen bisnis tidak otomatis menguasai atau dapat menerapkan manajemen olahraga. Manajemen olahraga dapat dibagi menjadi dua, yaitu manajemen olahraga pemerintah dan manajemen olahraga non-pemerintah atau swasta. Nah, manajemen kelembagaan olahraga dapat dikelompokkan dalam 6 besar, yaitu yang pertama, manajemen olahraga pendidikan, yang kedua, manajemen lembaga atau institusi atau organisasi olahraga, yang ketiga, manajemen olahraga profesional, yang keempat, manajemen olahraga rekreasi, yang kelima, manajemen olahraga pemerintah, dan yang keenam, manajemen olahraga bisnis dan industri. Dalam hal ini akan dibahas adalah manajemen dan administrasi. Istilah administrasi dan manajemen seringkali dipergunakan dalam pengertian yang sama, meskipun beberapa literatur menggunakan pengertian yang agak berbeda. Dalam membahas administrasi atau manajemen olahraga, akan banyak melibatkan Komite Olahraga Nasional atau dalam kurung yang biasa disingkat KONI, yang dalam UU RI nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebut KON periksa pasal 36 ayat 1. Sementara itu, KOI atau Komite Olimpiade Indonesia sebagai mana telah diakui oleh IOC pada tahun 1952, bertugas mengurus keikutsertaan Indonesia dalam Pekan Olahraga Internasional. Sejarah perkembangan manajemen olahraga pada umumnya memang tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia di dunia ini. Manusia purba yang dulu tinggal di gua-gua juga telah mengenal manajemen meskipun dalam bentuk yang sederhana, yaitu mengatur tugas-tugas rumah tangga. Sejarah manajemen olahraga, salah satu contoh yang mudah diingat adalah Olimpiade kuno yang menuntut catatan sejarah telah diadakan sekitar abad ke-13 sebelum Masehi di Yunani. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Manajemen ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang pasti, mungkin yang paling pasti dari semua jenis pengetahuan yang dimiliki manusia. Oleh karena itu, agar pengetahuan tersebut diakui oleh ilmu pengetahuan, maka objek ilmu itu harus diperjuangkan dan dikembangkan oleh penciptanya dengan tekun. Ilmu-ilmu pengetahuan itu memang bermula dari filsafat. Sejak sebelum Masehi, filsafat telah muncul sebagai ilmu pengetahuannya, sebagai pegangan manusia dalam mengurangi hidup dan kehidupannya. Filsafat manajemen. Filsafat berarti berusaha mengetahui tentang sesuatu dengan sangat mendalam, baik mengenai hakikat adanya sesuatu, fungsi-fungsinya, ciri-cirinya, kegunaannya, permasalahannya, serta pemecahan-pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Robbins membagi pandangan filsafat menjadi dua bagian. Yang pertama, ada pandangan filsafat makro, dan yang kedua pandangan filsafat mikro. Penggunaan filsafat manajemen. Seorang manajemen yang memiliki dan penggunaan suatu filsafat manajemen akan memperoleh 3 keuntungan, yaitu 1. Membantu mencapai bantuan efektif dari para pengikut. Yang kedua, menyediakan petunjuk-petunjuk dan suatu landasan bagi pemikiran manajerial. Yang ketiga, merupakan sebuah kerangka dengan apa seorang manajer dapat mengembangkan pemikirannya. Teori manajemen. Suatu perkembangan teori manajemen juga mengalami evolusi yang dimulai dari teori manajemen ilmiah, teori manajemen klasik, pendekatan hubungan manusiawi, pendekatan manajemen modern, dan pendekatan sistem manajemen. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.